Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang derivan asam karboksilat. Kali ini yang kita bahas adalah nitril. Nitril itu adalah senyawa yang mengandung gugus CN, di mana CN-nya ini adalah mempunyai ikatan rangkap 3. Senyawa nitril kadang-kadang disebut juga dengan siano atau sianida. Bagaimana dengan penamaannya? Penamaannya adalah berdasarkan turunan dari asam karboksilat, di mana asam at diganti dengan nitril ataupun O-nitril. Contoh, kalau ini C-nya 2 adalah asam etanol. Nah, ini tentunya asamnya dihilangkan dan at-nya juga dihilangkan menjadi nitril. Sehingga ini menjadi etananitril. Ini namanya adalah C-nya 4 berarti butana nitril. Kemudian nama trivial seperti ini. Ini adalah asam asetat tentunya. Nah, ini adalah aseto nitril. Sedangkan ini tentu adalah butiril nitril. Ikatan dalam nitril. Nah, seperti yang kita tahu bahwa CN itu ikatannya adalah rangkap 3. Seperti yang kita tahu bahwa rangkap 3 berarti terdiri dari satu ikatan sigma dan 2 ikatan P. Walaupun kita bisa lihat di sini bahwa Cn, N khususnya di sini memiliki pasangan elektron bebas, tapi nitril dalam hal ini merupakan basa sangat lemah. Ini terbukti dari harga PKB-nya 24. Dan ini sangat jauh berbeda apabila kita bandingkan dengan NH3. Di mana PKB-nya adalah 4,5. Jadi kalau kita bandingkan kebasaan sebuah amina dengan sebuah nitril, maka nitril itu basa yang sangat lemah. Nah, apa yang menyebabkan sebuah nitril ini menjadi basa yang sangat lemah? Nah, kita tahu bahwa ini adalah orbital sp. Dengan demikian, elektron ini pun juga, elektron bebasnya ini juga merupakan orbital sp. Karenanya karakter S-nya lebih besar dibandingkan dengan sp3 misalnya. Berarti karakter S-nya di sini adalah 50%.
karena karakter S-nya lebih besar, kalau kita bandingkan dengan misalnya sp2 dan P3, ini kan karakter S-nya adalah 33,3%. Sedangkan ini karakter S-nya adalah 25%. Jelas bahwa karakter S di sini adalah yang paling besar. Dengan besarnya karakter S ini, maka elektron-elektron dari Sp itu akan lebih erat terikat. Sehingga dengan demikian, kurang tersedia untuk mengikat sebuah proton. Artinya adalah bahwa kebasaannya berarti memang akan sangat rendah. Jadi jelaslah bahwa kenapa kebasaan dari Cn itu adalah sangat lemah, padahal N memiliki pasangan elektron bebas. Pembuatan nitril. Ion Cn-. Nah, misalnya pada NaCN, ini merupakan nukleofil yang baik. Sebelumnya kita bahas pada alkil halida bahwa ion Cn- ini adalah merupakan nukleofil kuat. Dan apabila dia bereaksi dengan alkil halida, maka reaksi yang terjadi adalah SN2. Seperti yang kita tahu bahwa SN2 itu adalah berarti reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Contoh. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah reaksi SN2. Di saat C menyerang C ini, maka pada saat yang bersamaan Br-nya lepas. Maka reaksinya adalah SN2. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah kalau ini senyawanya adalah bromobutana, kalau kita berikan nomor berarti bromonya pada posisi 1. Nah, ini dengan adanya reaksi dengan Cn, maka C-nya bertambah. Awalnya 4, di sini jadi 5. Makanya namanya adalah pentana nitril. Jadi kalau kita reaksikan antara alkil halida dengan nitril, maka jumlah atom C-nya akan bertambah. Nah, bagaimana dengan aryl nitril? Dalam arti kata bahwa nitrilnya terikat pada cincin benzen. Maka ini paling baik menggunakan garam diazonium. Ini diawali dengan anilin. Ini menggunakan natrium nitrit dan suhunya adalah 0 derajat Celcius. Hasilnya adalah ini adalah benzena, diazonium klorida.
Nah, inilah yang dilanjutkan reaksinya dengan CuCN suhunya adalah 100 derajat Celcius. Dan hasilnya nanti adalah sebuah benzen yang mengikat nitril, atau yang disebut juga dengan benzonitril. Kalau mengingatkan kembali mengenai penamaan, kalau ini adalah asam benzoat, maka tinggal asamnya dibuang, atnya juga dibuang, berarti ini adalah benzonitril. Inilah pembentukan aryl nitril. Reaksi nitril. Reaksi nitril itu yang akan kita pelajari itu hanya ada dua, yaitu hidrolisis dan nanti adalah reduksi. Kita tahu bahwa nitril gugusnya adalah CN. Dan kalau kita bandingkan dengan derivat asam karboksilat yang lain, nitril adalah satu-satunya derivat asam karboksilat yang tidak memiliki karbonil. Tetapi kenapa dia digolongkan sebagai derivat asam karboksilat? Karena memang nitril apabila dihidrolisis nanti akan menghasilkan asam karboksilat. Baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Contoh, ditambahkan dengan dalam kondisi asam, pada suhu 42 derajat Celcius dalam H2SO4 direflux selama 4 jam. Apa hasilnya? Hasilnya tentu adalah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa CN itu nanti akan dirubah menjadi asam karboksilat. Dalam hal ini tentu ditambah dengan NH4+. Ini adalah fenil asetonitril. Ini tentu adalah asam karboksilat, asam fenil asetat. Jadi intinya di sini gugus CN-nya ini nanti berubah menjadi asam karboksilat. Tentu N-nya akan menjadi NH4+. Ini dalam suasana asam. Berikut nanti kita akan jelaskan mekanisme reaksinya dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Hidrolisis asam. Langkah pertama adalah di sini terjadi protonasi pada N-nya. Jadi di sini perhatikan juga bahwa reaksinya adalah reversible. Hasilnya adalah N akan bermuatan positif. Bisa kita hitung
muatan formalnya, N elektron valensinya adalah 5, dikurangi ikatannya adalah 4, tambah bebasnya 0. Sehingga ini adalah positif 1. Nah, inilah nanti yang membentuk resonansi. Sehingga terbentuk akibatnya adalah karbon menjadi positif. N-nya kembali netral, tidak bermuatan. Barulah langkah selanjutnya penyerangan oleh nukleofil, dalam hal ini adalah air. Karena di sini tentu dia akan menyari pusat yang positif, karbon dalam hal ini. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah dan O akan bermuatan positif. Kita hitung muatan formalnya, elektron valensinya adalah 6 dikurangi dengan yang ikatannya adalah 3, elektron bebasnya adalah 2. Kenapa 2? 1 pasang digunakan untuk berkaitan dengan C, sehingga sisanya adalah 1 pasang. Sehingga ini jumlahnya adalah positif 1. Langkah selanjutnya adalah lepasnya H+, sehingga dihasilkan, kita tulis di sini, selanjutnya terjadi protonasi kembali. Tentunya yang diprotonasi adalah N, bukan OH. Karena kalau OH yang diprotonasi, dia akan balik lagi menjadi H2O dan dia akan lepas lagi. Berarti ini yang diprotonasi. Hasilnya adalah tentu ini dulu, NH2 dan N akan bermuatan positif. Kita hitung lagi aja. Elektron valensinya adalah 5, ikatannya ada 4, bebasnya 0, sama dengan plus 1. Nah, selanjutnya adalah kembali lepasnya H+. Ya. Jadi di sini sehingga nanti yang terbentuk itu adalah berupa amida. Ini ada C, ini ada ulangi, ini ada C, O kita rangkap. Kita tulis saja ke atas CO-nya biar kelihatan. Kemudian di sini ada NH2. Berarti ini adalah berupa amida yang merupakan zat antara. Karena hidrolisis asam, kita ketahui bahwa hasilnya adalah berupa asam karboksilat. Nah, ini sebenarnya tinggal melanjutkan seperti yang sebelumnya kita bahas pada amida, di mana di sini hidrolisis dalam suasana asam, maka dihasilkan
asam karboksilat. Jadi di sini hasilnya adalah, tentu kita tulis hasilnya aja. NH4+. Jadi hasilnya adalah berupa asam karboksilat ditambah dengan NH4+. NH4+ itu sebenarnya adalah hasil reaksi antara NH3 dengan H+. Makanya biasanya digunakan di sini asamnya berlebih. Asamnya berlebih. Jadi alasannya adalah karena nanti dihasilkan NH3. Kemudian NH3 lah yang bereaksi dengan H+. Jadi asamnya berlebih. Demikian urutan hidrolisis nitril dalam suasana asam. Bagaimana halnya kalau yang diminta untuk didapatkan itu adalah berupa amida? Maka biasanya yang diperlukan adalah kondisi yang lebih lembut. Kita contohkan. Kondisi yang dibutuhkan adalah di sini hasilnya adalah berupa amida. Berarti dengan demikian hasilnya nanti adalah kalau ini adalah tentu fenil asetonitril. Ini adalah 1, 2. Berarti 2 fenil asetonitril. Demikianlah cara untuk hidrolisis nitril dalam suasana asam. Hidrolisis basa. Basa dalam ini adalah OH-, itu tentu akan menyerang yang lebih positif. Nah, dalam hal ini adalah karbonnya. Seperti ini. Maka akan terbentuk ini sudah bergeser 1, berarti ini adalah N. Ini N-nya ada 2 pasang elektron bebasnya. Kita hitung muatannya. Elektron valensi N adalah 5 dikurangi katanya 2, yang bebasnya 4. Sama dengan -1. Jadi N-nya bermuatan -1. Selanjutnya, elektron bebas ini digunakan untuk mengikat H dengan melepaskan OH-. Hasilnya adalah tentu ini N akan mengikat H. Selanjutnya N akan kembali netral. Selanjutnya terjadi pergeseran
lepasnya H+ di sini. Kemudian elektron ini dia mengikat H+ yang ada di sini, tentu ini akan bergeser. Sehingga hasilnya nanti adalah, biar mudah kita tulis di sini. Nah, ini tentu akan jadi C. Ini akan kita rangkap CO. Nah, ini tentu NH ditambah dengan H, berarti NH2. Hasilnya ini tentu dengan di satu sisi di sini melepaskan H+, yang lain dia ngikat H+. Baru, nah ini baru dalam bentuk amida. Nah, inilah amida tentu adalah merupakan zat antara. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, berikutnya adalah hidrolisis dengan basa, sehingga hasilnya nanti adalah berupa asam karboksilat. Dan mekanismenya dapat dilihat pada hidrolisis basa pada amida. Tentunya dalam hal ini menghasilkan ion karboksilat dan NH3. Selanjutnya ion karboksilat inilah yang disamkan sehingga menghasilkan asam karboksilat. Demikian reaksi yang terjadi. Selanjutnya adalah reduksi nitril. Nah, reduksi nanti akan menghasilkan amina primer dengan tipe RCH2NH2. Nih, zat reduksinya. Kita bisa lihat di sini nantinya ini ada H yang terikat 2 buah, di sini juga H-nya terikat 2 buah. Sehingga nanti dibutuhkan 2 mol H2. Pereduksi apa yang kita bisa gunakan? Ada 2 pereduksi yang digunakan, yaitu H2 dan LiAlH4. Contoh, ada 2 jenis pereduksi yang digunakan. Yang pertama adalah H2, yang lainnya adalah LiAlH4. Katalis Ni, kalor dan tekanan. Nah, nanti di tahap awal menghasilkan imin. Untuk selanjutnya menjadi amina. Ini tentu adalah fenil asetonitril. Ini tentu adalah
2-fenil etil amin. Dan dapat kita lihat di sini bahwa gugus CN atau nitrilnya berubah menjadi CH2NH2. Selanjutnya, menggunakan LH4 hasilnya adalah jadi sama dengan yang sebelumnya, gugus CN berubah menjadi CH2NH2. Ini adalah butana nitril, sedangkan ini tentu adalah butil amina. Sintesis menggunakan nitril. Dengan menggunakan nitril, di sini nanti akan menghasilkan perpanjangan rantai. Selanjutnya bisa menghasilkan senya asam karboksilat dan juga bisa menghasilkan amina. Kita mulai dengan alkyl halida. Reaksikan dengan CN-. Ini kalau kita ingat, ini adalah reaksinya adalah SN2. Tentu hasilnya adalah melepaskan X, membentuk nitril. Nah, dari nitril ini, apabila dihidrolisis dalam asam, tentunya dia akan menghasilkan amida untuk selanjutnya menjadi asam karboksilat. Sementara nitril ini apabila direduksi, maka hasilnya adalah berupa amina. Jadi jelaslah nanti kalau awalnya ini adalah RX, kemudian akan ada penambahan C di sini. Karena memang ini adalah CN. Kalau dihidrolisis hasilnya adalah berupa asam karboksilat. Kalau direduksi hasilnya adalah berupa amina primer. Tentunya kalau di sini, di samping C-nya bertambah, ada unsur N-nya juga. Sehingga hasilnya adalah berupa amina primer. Nah, itulah penggunaan dari nitril. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk pembahasan kita mengenai nitril khususnya, dan secara umum mengenai derivan asam karboksilat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.